Pada waktu pukul 3 pagi, 6 anggota geng lokal bernama Street Thunder diam-diam memasuki lorong kantor polisi untuk mencuri beberapa senjata. Namun mereka diketahui oleh penjaga yang langsung menembak mereka sampai tewas. Empat panglima besar geng tersebut mengetahui bahwa 6 anggotanya ditembak mati oleh polisi, sehingga membuat mereka melakukan sumpah darah dengan menyayat lengannya sebagai perjanjian atas balas dendam kepada polisi. Keesokan harinya di West Los Angeles, seorang petugas polisi jalan raya bernama Bishop diberi tugas oleh atasannya untuk menjaga kantor polisi di Anderson yang sudah tidak berfungsi lagi. Diketahui bahwa kantor polisi tersebut akan pindah di tempat yang lain. Oleh karena itu, atasan memintanya untuk menjaga kantor tersebut selagi mereka memindahkan barang-barang untuk dipindahkan. There. I'm surprised to hear your voice, sir. Di tempat lain, petugas khusus bernama Pak Sedov memutuskan untuk memindahkan 3 napi bernama Weldes dan pidana mati bernama Wilson. Terlihat Wilson diperlakukan berbeda, tangan diborgol dan dirantai sebab dia sangatlah berbahaya. Mereka dibawa ke penjara lain yang berada di Sonora. Stretch a minute. Bishop kini tiba di kantor polisi. Di sini ia berkenalan dengan beberapa petugas, Pak Samsul bagian staf, kedua wanita bernama Leik dan Julie bagian sekretaris, dan ketuanya bernama Pak Cane. Setelah diberitahu perihal tugasnya, Pak Cane pergi ke kantor yang berada di wilayah Ellendale. Going over to the new station on Ellendale. All you do is over here. Couple of cells. Dalam perjalanan menuju Sonora, Well memberitahu Pak Sedov bahwa Des sakit parah. Oleh karena itu, ia meminta supir bus untuk berhenti di kantor polisi terdekat. Di sini kantor polisi terdekat cuma di wilayah Anderson, tempat bertugasnya Bishop. We gotta stop. Sampainya di sana, Pak Sedov menjelaskan perjalanannya pada Bishop. Karena Des yang sakit, ia terpaksa untuk berhenti untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, ia meminta pada mereka untuk memberikan pertolongan pertama padanya. Dan juga ia meminta untuk memasukkan Well dan Wilson dalam sel untuk sementara waktu. Sementara ia menelpon dokter terdekat dengan telepon yang berada di kantor itu. About a half an hour ago, one of them got pretty sick. Bishop mengomentari bahwa Pak Sedov terlalu berlebihan terhadap Wilson. Gotta smoke? Di tempat lain terlihat 4 panglima besar menaiki mobil yang membuat penjual es krim bernama Pak Ejo merasa takut karena beberapa kali mereka melewati jalan tersebut. Kemudian anak kecil bernama Kitty ini datang membeli es krim rasa vanilla twist. Awalnya ia menolak karena merasa khawatir terhadap mobil 4 panglima besar berbolak-balik di jalan tersebut. Setelah merasa bahwa mobil panglima besar menjauh dengan cepat, Pak Ejo memberikan es krim pada Kitty. What flavor? Vanilla twist. Namun sayangnya tak lama kemudian Panglima Besar datang langsung menodongkan pistol ke dalam mulutnya. Katie yang merasa es krimnya beda rasa memutuskan untuk kembali pada Pak Ejo. Namun sayang seketika itu salah satu dari mereka langsung membunuhnya dan juga Pak Ejo. I wanted vanilla twist. Ayah Katie bernama Pak Cho yang baru saja keluar dari telepon umum melihat Katie yang tergeletak di tanah. Menyadari anaknya mati ditembak, ia pun merasa sedih. Pak Jo yang masih sadar memberitahu pelakunya pada Pak Cho, dan juga ia memberitahu bahwa di mobilnya ada sebuah pistol. Dengan cepat Pak Cho mengikuti mereka. Sampainya di suatu tempat, Pak Cho berhasil membunuh salah satu dari mereka yang membunuh anaknya. Dengan cepat ia berlari setelah panglima yang lain beserta anggotanya mengejar hingga ke kantor polisi Anderson. Merasa baru saja membunuh orang, ia sangat ketakutan. Sampai Bishop menanyakan apa yang terjadi, ia hanya terdiam. Hanya saja ia menjawab bahwa dia dikejar oleh seseorang. Pak Samsul mencoba melihat di luar, ia tidak melihat adanya orang yang mengejarnya. There's nobody out there. Let's try to
Pak Sedov mencoba nelpon dokter, tiba-tiba saja sambungan telepon terputus. Ia mencemooh Bishop bahwa ia tidak becus menjalankan kantor tersebut. Lieutenant, you run this station like. Selang beberapa waktu tiba-tiba saja lampunya mati, sedangkan lampu di jalan raya masih hidup. Dapat diduga ini adalah ulah anggota gangster Thunder yang berusaha untuk mengejar dan membunuh Pak Cho. Pak Samsu keluar memutuskan untuk melaporkan pada Pak Chane dengan telepon yang berada di mobil. Namun tiba-tiba ia ditembak oleh mereka dengan menggunakan senjata yang dilengkapi peredam suara sampai-sampai Juli mengira bahwa Pak Samsul baru saja terjatuh. Kemudian Bishop keluar untuk mengeceknya, namun untung saja tembakan tersebut tidak mengenainya. Dengan cepat ia kembali masuk dan menjelaskan pada mereka bahwa Pak Samsul bukan terjatuh melainkan ditembak. Terlihat anggota geng tersebut bersembunyi di bawah pohon. Mereka kebingungan kenapa geng tersebut mencoba membunuh mereka semua. Pak Sedov yang tak mendapati dokter memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dalam hitungan detik geng tersebut membunuh mereka semua termasuk dirinya. Namun untung saja dengan cepat Bishop menyelamatkan Well dan Wilson yang tidak terkena tembakan dan memasukkan mereka kembali dalam sel. Selang beberapa waktu kemudian dengan brutalnya geng tersebut meluncurkan tembakan yang menghancurkan beberapa jendela dan ruangan menjadi berantakan. Setelah tembakan berhenti, Bishop mencoba mengecek keadaan di luar. Ia tidak melihat satupun orang dari geng tersebut. Kemudian ia mengambil kotak besar yang berisikan senjata Pak Cane. Ia berusaha mencoba membukanya, namun kotak tersebut sudah digembok. Damn thing. Singkat cerita, sekali lagi Bishop mengecek keadaan di luar dengan menggunakan teropong. Terlihat banyak sekali anggota geng yang sudah mengepung kantor tersebut. Dengan santainya tiga panglima besar berjalan sampai di depan kantor. Mereka melemparkan cairan yang sudah diduga itu adalah darah dan meletakkan lambang gengnya. Juli memutuskan untuk menyerahkan Pak Cho karena dialah yang mereka inginkan. Namun tentu saja sebagai seorang polisi, Bishop menolaknya karena sudah menjadi tugasnya untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan bantuan. He's the one they want. This is my station tonight. Sekali lagi geng tersebut meluncurkan tembakan dan juga mereka menderek maju mobil sebagai perisai. Bishop yang tidak ingin mati dengan terpaksa ia melepaskan tembakan walaupun mereka adalah masyarakat biasa. Dan juga ia menyuruh Leigh membebaskan Well dan Wilson untuk membantunya. Dari pintu belakang geng tersebut berhasil masuk dan menembak Leigh yang mengenai lengannya. Tak hanya diam, Leigh membalas dengan menendang selangkangannya. Ia pun berhasil melepaskan Well dan Wilson. Dengan cepat Wilson menahan pintu untuk mencegah mereka masuk. Ia meminta senjata pada Bishop. Dengan sedikit usaha Bishop berhasil membuka kotak yang digembok itu. Dan terjadilah baku tembak antara mereka dan geng tersebut. Setelah keadaan menjadi tenang tanpa disadari, Juli terkena tembakan di bagian leher hingga tewas yang membuat si isi ruangan menjadi hening. Singkat cerita, geng tersebut menghapus semua bukti pertempuran. Mayat disembunyikan mobil di posisi semula untuk menghindari perhatian dari warga sekitar. Bishop berharap seseorang telah mendengar tembakan senjata polisi yang tidak pakai peredam. Namun lingkungan tersebut terlalu jarang warganya dan juga warganya terlalu jauh 10 km dari kantor tersebut. Sehingga tidak dapat mengetahui dengan tepat lokasi suara tembakan.
prison bus is gone, and so are the bodies. Di tempat lain, dua petugas polisi mendapati laporan warga bahwa mereka mendengar adanya tembakan senjata. Namun warga tersebut tidak tahu dari mana asal suara tembakan tersebut, yang membuat kedua polisi merasa kesal karena mereka harus menyusuri setiap wilayah. Kemudian Well dipilih untuk menyelinap keluar dari kantor polisi melalui saluran pembuangan. Setelah berhasil keluar, ia pun masuk ke dalam mobil untuk mencari bantuan. Namun sayangnya ia dibunuh oleh anggota geng yang bersembunyi di kursi belakang. He never got to see the border. Salah satu petugas mendengar adanya suara yang mengenai atap mobil. Ia mengira itu hanya hujan. Namun setelah diperiksa itu bukanlah hujan melainkan darah yang jatuh dari mayat seorang tukang reparasi telepon tergantung di tiang dekat kantor polisi Anderson. Dan dengan cepat ia meminta bantuan. Saat geng tersebut melakukan serangan terakhir, Wilson, Lake, dan Bishop mundur ke ruang bawah tanah kantor membawa Paco yang masih ketakutan bersama mereka. Kemudian Bishop meletakkan tangki gas depan pintu yang menuju ke ruang bawah tanah dan melindungi diri dengan tanda logam yang besar dan tahan lama saat geng tersebut menyerbunya. Dengan sedikit usaha, Bishop berhasil menembak tangki gas itu yang seketika meledak dan membunuh beberapa anggota geng tersebut. Anggota geng lainnya melarikan diri saat polisi tiba untuk mengamankan kantor tersebut. Menjelajah ke ruang bawah tanah, para petugas menemukan bahwa Bishop, Lake, Wilson, dan Paco berhasil selamat dari pertempuran melawan geng Street Thunder. Anybody got a smoke? Setelah pertempuran itu mereka membawa Paco keluar dengan sebuah tandu. Kemudian Lake berjalan keluar dan diikuti oleh Bishop dan Wilson. Dan film pun tamat. Privilege if you'd walk outside with me. I have moments.